wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alia Jauhari dengan NIM 4424222025. Saya dari kelas B dengan jurusan Kimia, Prodi Kimia. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan dosen pengampu Pak Kostiawan Sungkamto, SPD MT. Baik, langsung saja pada jurnal kali ini, yaitu jurnal ekstraksi tembaga. Saya mengambil judul yaitu ekstraksi tembaga dari tempat pembuangan limbah kompleks dengan metode pencucian biokimia. Tembaga merupakan unsur kimia mirip seperti emas. Ia memiliki banyak kegunaan dan sifat menarik. Berikut beberapa hal tentang tembaga. Nama dan simbol tembaga memiliki simbol Cu dan nomor atom 29. Nama latinnya yaitu cuprum yang menjadi asal kata copper dalam bahasa Inggris. Penampilan dari tembaga itu sendiri memiliki warna merah atau oranye yang khas bersinar. Sifat dari tembaga yaitu konduktor, panas, dan listrik yang sangat baik, membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi elektronik. Ini juga sangat malleable, mudah dibentuk, dan ductile atau mudah ditarik dengan kawat. Jadi di jurnal ini yaitu membahas tentang judul ekstraksi tembaga dari tempat pembuangan limbah kompleks dengan metode pencucian biokimia. Kazakhstan memiliki potensi cadangan yang signifikan dari bahan baku mineral yang mengandung tembaga. Dam deposit 1IF adalah sumber tambahan bersama dengan mengandung tembaga. Dam deposit 1IF adalah sumber tambahan bersama dengan mengeluarkan metode pembuangan tumpukan adalah yang paling menjanjikan untuk bahan baku tembaga karena memungkinkan untuk memproses pembuangan lubang deposit lama dan baru yang manfaatnya tidak menguntungkan. Faktor penentu dalam penerapan pencucian timbunan harus mencakup ketersediaan cadangan logam yang cukup, kondisi iklim area pekerjaan, komposisi bahan baku, kandungan kotoran berbahaya, dan lain-lainnya. Pengembangan pengendapan ini dilakukan karena pengurangan stok tembaga di sulfida yang mudah diuntungkan serta kebutuhan yang timbul karena melibatkan teroksidasi yang kompleks dan campuran keras, menyerahkan kepada penerima manfaat dalam pengiriman. Selain itu, menghasilkan ini berbeda berdasarkan asal dan komposisi, termasuk misalnya menghasilkan benkalah yang tidak seimbang. Ekstraksi tembaga hidrometalurgi dari mengekstraksi dan konsentrat adalah proses yang kompleks dan heterogen yang tingkatnya ditentukan oleh sifat kimia pelarut, komposisinya serta struktur dan sifat kimia mineral tembaga. Saat ini, penggunaan bakteri dalam ekstraksi tembaga dari ekstraksi sangat penting. Istilah pencucian bakteri berarti proses
pencucian logam yang intensif dari pencucian peran bakteri Acinetobacillus peroxidan atau AET peroxidan dalam proses biooksidasi dikenal luas sejumlah penelitian yang telah menunjukkan keuntungan ekonomi dari proses pencucian bakteri. Ditemukan bahwa presentasi ekstraksi tembaga meningkat beberapa kali lipat jika dioksida teroksidasi diolah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi bakteri sebelum bioleaching meningkatkan efisiensi proses. Dalam kebanyakan kasus, teknologi hidrometalurgis standar produksi tembaga terbatas pada kemungkinan menggunakan komposisi sederhana dengan kandungan senyawa besi dipalen yang rendah hanya pada bahan baku teroksidasi. Kehadiran besi dalam bentuk dipalen berupa pirit, pirhotit, dan senyawa lainnya sangat mempersulit proses pelindian juga meningkatkan konsumsi reagen pelindian utama. Yaitu asam sulfat. Hal ini mengakibatkan perlunya perlakuan awal terhadap bahan mentah dengan reagen pengoksidasi dan mengubah besi menjadi bentuk tripalen. Teroksidasi. Penggunaan bahan pengoksidasi kimia seperti natrium peroksida, kalium hipoklorit dalam proses pencucian logam mulia dalam bahan baku tembaga tidak hemat biaya. Penggunaan kultur bakteri sebagai reagen pengoksidasi telah dikenal dalam praktik domestik dan dunia. Keuntungan utama oksidasi bakteri adalah efisiensi tinggi dalam konversi besi dipalen menjadi besi tripalen serta biaya teknologi yang murah. Seleksi mikrobiologis dengan budidaya kultur yang disesuaikan. Strain peroxidans yang disesuaikan dengan kondisi bahan baku tembaga memungkinkan bioleaching sulfida yang penekanan pada tembaga sulfida. Sambal strain Acinetobacillus peroxidan 1333 yang dibiarkan di Korean Center for Culture Collection diketahui menunjukkan hasil oksidasi Fe2+ yang tinggi pada kalkopirit karena imobilisasi bakteri yang tinggi terhadap pengusukan mineral ini. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi biohidrometalurgi untuk mengekstraksi tembaga dari batuan sisa menggunakan ionik AET. Bakteri peroksidan mampu mengoksidasi mineral disulfida. Bakteri acidophilic atau Acinetobacillus peroxidan dipilih sebagai mikroorganisme yang paling cocok. Mikroorganisme ini digabungkan oleh kemampuannya untuk mereduksi logam serta menghilangkan sulfur dan fosfor dari larutan. Diperlukan untuk menetapkan kondisi pertumbuhan minimum untuk penggunaan mikroorganisme pada kedua tahap ekstraksi tembaga dan penghilangan pengotor yang tidak diinginkan. Dari larutan kerja dan larutan bekas untuk penggunaan langsung dalam pekerjaan dan kondisi optimal untuk persiapan penggunaan. Dengan demikian, analisis awal dari calon kultur mikroba untuk digunakan dalam teknologi yang diusulkan berdasarkan pada kebutuhan terhadap kriteria seperti labilitas, pertukaran fisiologis dan kimia yang tinggi, kemampuan untuk tumbuh pada pH 0,4 dan suhu berkisar antara 4 hingga 35 derajat Celcius, menjaga kelestarian lingkungan.
Kemampuan mereduksi logam dan pemanfaatan belerang nitrogen dan fosfor, yaitu kemampuan untuk pertumbuhan fototrofik, heterotrofik, dan mixotrofik. Perwakilan Thiobacteria acidophilus peroxidans dipilih sebagai mikroorganisme yang cocok adaptasi dan pertumbuhan kultur bakteri A. peroxidans biasanya disertai dengan perubahan tertentu dalam parameter larutan, khususnya penurunan aktif konsentrasi Fe2+ dan peningkatan ion Fe3+ yang diamati. Senyawa tembaga sering beracun bagi strain standar A. peroxidan yang membutuhkan tambahan. Berbagai varian rezim kultur bakteri dipelajari untuk mengungkapkan efisiensi penggunaan agen biologis dalam proses ekstraksi tembaga. Mikroorganisme hemolitotrofik mengkatalisis oksidasi senyawa organik untuk mendapatkan energi untuk aktivasi vital mereka. Bakteri A. peroxidan menyebabkan oksidasi zat besi 2 ion dengan oksigen. Baik, untuk materi tadi saya simpulkan bahwa sebagai hasil dari studi mikrobiologi, sebagian besar mikroorganisme heterotrofik yang beradaptasi dengan kondisi proses teknologi saat ini dari deposit itu sendiri ditemukan dalam komposisi mikroflora sampel yang diteliti, lingkungan optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan intensif bakteri pengoksidasi besi A. Peroksidan tionik adalah media sel fermen dan Lundgren 9K dengan konsentrasi 5G/1 Fs4. 7H20 telah ditetapkan bahwa untuk oksidasi bakteri yang lebih efisiensi pada bahan baku mineral disarankan untuk melakukan pengakuan awal dengan larutan bakteri pada pH minimal 1,5. Pada saat yang sama, peningkatan kesamaan Plug dan penerapan pH dikurangi dari 1,2 mempunyai efek yang sangat relatif negatif terhadap kelangsungan hidup sel bakteri. Rezim suhu optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan A. peroksidan budaya adalah kisaran suhu 20 sampai penggunaan pertumbuhan dan perkembangan A. peroksidan budaya adalah kisaran suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Penggunaan faktor yang paling menguntungkan untuk pertumbuhan sel bakteri atau pH kurang 2,3 T sama dengan 2 sampai 30 derajat Celcius. Pada akhirnya memungkinkan peningkatan konsentrasinya dari 0,1 kali 106 sel per cm3 menjadi 2,8 x 160 sel per cm3. Ekstraksi tembaga dari timbunan dengan komposisi kompleks melalui pelindian biokimia adalah 88,65%. Teknologi biohidrometalurgi telah dikembangkan untuk mengelola timbunan limbah dengan komposisi kompleks dari deposit Sapayev. Dengan demikian, penggunaan kultur bakteri katalis A. peroxidans sangat mempercepat proses oksidatif dan meningkatkan derajat ekstraksi tembaga sebesar rata-rata 8-10%. Baik, itu hasil pemaparan materi dari jurnal yang saya ambil. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.